Di bagian tambahan ini, saya kembali ingin membahas tentang apa? Ada pandangan tentang predestinasi yang telah ditakdirkan. Jadi ada pemahaman katakan bahwa orang itu ditakdirkan, ada yang ditakdirkan untuk selamat, ada yang ditakdirkan untuk apa? Ada yang ditakdirkan untuk tidak selamat. Nah, dalam pemahaman teologi populer saat ini, yang diyakini oleh mayoritas gereja Kristen Protestan, adalah ada yang disebut dengan double predestination atau apa? Single predestination. Single predestination ini lebih lunak daripada yang double, yang di atas itu. Apa itu single predestination? Kita pernah singgung hal ini, teman. Kita singgung kembali ya. Jadi single predestination adalah bahwa seluruh umat manusia itu karena berdosa, kita itu semua apa? Akan binasa. Kita semua itu akan binasa ya. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka ada yang Allah pilih untuk selamat. Kalau tidak, semuanya akan masuk neraka. Semuanya akan hilang. Semuanya akan binasa. Tapi ada sebagian yang Allah pilih untuk supaya dapat masuk apa? Masuk surga. Jadi ada keputusan Allah. Dan, nah, berikutnya, double predestination ini lebih lebih rame lagi ya. Lebih gawat lagi. Apa ini double predestination? Double predestination menyatakan bahwa apa yang telah dipilih oleh Allah untuk masuk surga. Kita sudah pernah bahas waktu lalu, beberapa hari lalu juga kita bahas. Yang dipilih untuk masuk surga itu akan dipaksakan. Allah akan buat segala sesuatu. Sehingga kalau istilahnya kita akan selalu berada di dalam jalan menuju surga. Kita tidak akan bisa menyimpang kiri dan kanan. Allah yang menentukan. Jadi kita bahkan boleh dikatakan jadi seperti robot yang hanya bisa berjalan menuju kerajaan surga. Nah, bagi mereka yang dipilih oleh Allah, untuk masuk neraka, orang tersebut nggak punya kemungkinan untuk mau berbalik. Dia pasti akan jalan menuju apa? Neraka. Dan Allah sudah apa? Garis bawahi dia punya perjalanan, sudah ditembokkan, dibuat tembok-tembok sehingga dia tidak bisa menyimpang dari jalan menuju kepada kebinasaan. Ya, itulah satu teologi yang populer yang saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini, menurut di buku Christian Theology yang ditulis oleh Millard Erickson, dia katakan bahwa predestinasi atau predestination adalah pilihan Tuhan atas individu-individu untuk kehidupan kekal atau kematian kekal. Ada yang Tuhan pilih. Saya misalnya masuk neraka atau masuk surga. Anda ini si A masuk neraka atau masuk surga. Itu semua pilihan Tuhan. Tidak ada kebebasan memilih kita. Ya. Tidak ada kebebasan memilih kita. Tapi kemudian Millard Erickson dalam bukunya juga berbicara tentang pemilihan atau election. Pemilihan mereka yang menerima kehidupan kekal dan bukan kematian kekal. Tapi segala sesuatu ini, apakah itu predestination ataupun election ini, adalah apa yang Allah lakukan. Ya, tidak ada hubungan sama sekali dengan apa? Dengan manusia. Dengan kebebasan manusia. Nah, ada dua konsep. Dua konsep kenapa para teolog, waduh, dari zaman abad pertengahan, dari Agustinus ya, kalau ada sedikit tertarik dengan sejarah ya. Karena kenapa pemahaman seperti ini muncul ya? Bagi mereka bahwa predestinasi itu berarti bahwa Allah itu menyebabkan keselamatan seseorang. Itu bukan pilihan seseorang ya. Predestination bahwa Allah telah menetapkan si A masuk surga atau si B masuk ke dalam neraka atau dibinasakan untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena pandangan konsep pertama adalah bahwa keberdosaan manusia. Manusia semua telah sangat berdosa. Saudara dan semua sangat berdosa dan pasti hanya selalu berbuat dosa. Ini jalur alur pikirannya ya. Manusia sangat berdosa dan pasti hanya selalu berbuat dosa. Jadi memang tujuan kita itu bukan surga, pasti neraka tujuan kita. Nah, tapi keselamatan itu hanya dari kasih karunia Allah. Ini jalur coba pemikiran yang mereka coba untuk kembangkan. Nah, untuk orang yang selamat, karena kita semua tidak bisa selamat. Kita semuanya bisa binasa. Ya. Untuk orang yang selamat, maka kasih karunia Allah itu menjadi tidak tertahankan. Tidak dapat dicegah. Ya. Manusia berdosa tidak memiliki kemampuan menolak kasih karunia Allah tersebut. Jadi kasih karunia Allah itu akan Allah berikan dalam kedaulatan Allah. Dalam kemahatahuan Allah, Allah bilang, inilah si A inilah. Ya, saya akan berikan kasih karunia saya. Dan kasih karunia Allah itu yang diberikan kepada si A yang mau diselamatkan oleh Allah itu tidak dapat ditolak oleh manusia.
Jadi, Allah yang berdaulat, yang memilih manusia, yang akan menerima kasih karunia-Nya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa bahkan memilih untuk apa? Memilih menerima kasih karunia Tuhan, nggak bisa. Kita harus dipaksa. Kita harus dipaksa untuk dapat menerima kasih karunia Tuhan karena keberdosaan kita. Ini jalur pemikiran mereka. Ya. Yang pertama, konsep mereka yang pertama. Konsep yang kedua adalah itu dihubungkan dengan kemahatauan Allah. Kemahatauan Allah. Teologi Protestan pada umumnya juga menyatakan bahwa pengetahuan Allah sebelumnya itulah juga yang menyebabkan, ya. Allah kan maha tahu, dia harus mengetahui semuanya. Dan dia harus mengetahui mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Dia, dan kalau dia bisa mengetahui semuanya, kenapa dia tidak langsung aja menentukan mana yang selamat atau mana yang apa? Tidak selamat. Artinya, apa yang diketahui Allah, apa yang diketahui Allah itu sudah pasti akan terjadi. Pasti telah diusahakan Allah. Pasti telah diusahakan Allah. Nah, pertanyaannya, inilah pertanyaannya gitu. Dari kedua konsep tadi itu bahwa manusia berdosa, nggak mungkin dia berbuat hal yang tidak berdosa. Allah harus memaksakan kasih karunia-Nya kepada manusia yang berdosa. Yang kedua, Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu itu apa ya? Itu akan menetapkan, ya dia sudah menetapkan mana yang akan apa? Diselamatkan, mana yang akan binasa. Nah, pertanyaannya, apakah Allah yang Maha Tahu? Allah yang Maha Tahu dan berdaulat benar-benar memastikan pengetahuannya itu untuk pasti terjadi? Ya, apakah dia harus memastikan pengetahuan itu? Apakah dia menjadi penyebab daripada apa? Penyebab dari orang yang masuk neraka, penyebab dari orang yang masuk surga dan kata lain? Bagaimana dengan kebebasan memilih dan tanggung jawab manusia? Bagaimana kebebasan memilih dan tanggung jawab manusia? Jadi kalau kita lihat ya seperti seperti apa ya? Seperti pandangan ini satu grafik yang sering dibuat oleh umat. Allah itu kan kekal ya. Allah itu tidak dibatas oleh waktu ya. Allah itu tidak ada hari kemarin, tidak ada hari saat ini, dan tidak ada hari esok buat Allah. Allah itu berada, Allah yang abadi itu berada di luar waktu. Jadi dia adalah Allah yang kita sering dengar dengan istilah Alfa dan Omega. Ya, Allah, dia sudah mengetahui dari awal hingga apa? Dia mengetahui dari awal hingga akhir. Dia mengetahui apa itu masa lalu yang telah terjadi kepada saya. Dia mengetahui apa yang keadaan saya saat ini. Dan dia mengetahui apa? Masa depan saya. Nah, ini satu pemahaman tentang Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Allah yang maha tahu itulah yang mengatur jalan kehidupan saya dari masa lalu, saat ini sampai masa depan saya? Apakah dia paksakan? Apakah dia bagaikan saya sepertinya kalau sering suka seperti ilustrasi saya, main-main dengan apa? Main-main dengan semut misalnya ya. Saya main-main dengan semut. Apakah saya yang menentukan, oh semut itu dari titik A, dari titik masa lalu. Dia sekarang berjalan menuju titik B, titik masa kini. Dan dia akan pergi sampai di ujung itu. Ya saya bisa lihat kan saya berada di luar daripada semut tersebut. Di luar waktu semut tersebut. Saya bisa melihat mau kemana arahnya perjalanan semut tersebut. Ya dengan kata lain ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah Allah yang menyebabkan saya yang harus dipaksa untuk berjalan di jalan ini, di masa lalu saya, di jalan masa sekarang saya sedang berjalan di sini, dan di masa depan saya akan pasti mencapai tujuan itu. Apa itu yang Allah lakukan dengan apa? Dengan kedaulatannya. Ya, apakah dia menjadi penyebab, ya, penyebab daripada keselamatan atau kebinasaan seseorang? Apakah kemahatauan Allah, kedaulatan Allah menyebabkan dia memaksakan, ya, memaksakan perjalanan kehidupan umat manusia? Mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan. Mari kita lihat ya, apa yang Alkitab. Kalau kita tertarik sekali tentang Alkitab, mari kita melihat apa yang Allah ajarkan sehubungan dengan doktrin predestinasi tadi ya. Predestinasi. Nah, Alkitab mengajarkan, bukan yang diajarkan oleh teolog. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa predestinasi itu adalah tentang apa? Keputusan tentang yang ditetapkan itu apa? Yang ditetapkan itu adalah aktivitas yang direncanakan Allah. Itu berbicara tentang bukan tujuan akhir, tapi aktivitas yang direncanakan Allah untuk menghubungkan manusia terus-menerus dengan Allah. Ya. Untuk menghubungkan manusia terus-menerus dengan Allah. Mari kita lihat, apa betul? Nah, kata yang tadi kita lihat tadi ya, kata yang
ditentukan dari semula, dipilih dari semula. Itu bahasa Inggrisnya itu predestined. Ya, predestined. Porosio, yang tadi ya poroso, yang tadi kita sudah prohosrio apa? Ada yang tadi kita sudah baca tadi bahasa Greek-nya, saya sudah lupa itu ya. Tapi itu poinnya, itu adalah kata dari apa? Ditentukan. Mari kita lihat, yang ditentukan itu apanya? Nasib akhir kita atau aktivitas yang seharusnya menjadi bagian kita. Mari kita baca Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa? Bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi sedang bekerja, ada aktivitas yang dilakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi orang-orang yang dipilih ini, itu orang-orang yang dipilih itu apa? Dihubungkan dengan aktivitas memilih daripada Allah. Ya. Aktivitas Allah untuk menghubungkan mereka kembali dengan Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Oke, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Ya, orang-orang yang di-elect, orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang dipredestinasikan dari semula, ditentukan dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini berbicara tentang aktivitas daripada Allah, ya. Bukan tentang penetapan mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Oke, ini satu poin pertama. Mari kita terus bergumul karena saya percaya Alkitab itu tidak saling bertentangan. Alkitab itu memiliki satu pengajaran yang khusus. Kalau Alkitab katakan ada pilihan-pilihan bebas saya, kenapa harus bertentangan dengan ayat Alkitab lainnya yang mengatakan, oh tidak ada pilihan bebasmu. Allah yang sudah tetapkan dari semula kamu akan binasa, kamu akan selamat. Tidak demikian. Mari kita coba sinkronisasikan keseluruhan ajaran Alkitab. Jadi yang pertama, biarlah kita melihat bahwa kata predestinasi itu berhubungan dengan aktivitas Allah. Aktivitas Allah untuk apa? Untuk menghubungkan manusia terus-menerus dengan Allah. Nah ini kedua. Yang kedua, titik awal predestinasi itu harus kita ketahui kapan. Bukan saat manusia berdosa. Ingat, bagi para penganut doktrin predestinasi yang menyatakan bahwa Allah menentukan karena manusia sudah sangat berdosa, nggak bisa buat apa-apa. Mari kita baca ayat Efesus 1 ayat 4 ya. Ayat Efesus 1 ayat 4 katakan kapan kita itu dipilih oleh Allah. Saat kita jatuh dalam dosa, saat kita telah berdosa? Bukan. Efesus 1 ayat 4 katakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kembali lagi ya, di dalam Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukan saat dunia jadikan, lalu kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka sekarang setelah jatuh dalam dosa, kita dipilih mana yang mau selamat, mana yang tidak selamat. Tidak. Ayat ini katakan, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya, jadi melalui Kristus, dengan kata lain, dia melalui Kristus. Ya, dalam satu hubungan terus-menerus, kalau saja misalnya kita cuma bisa berandai-andai karena ini tidak terjadi ya. Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa. Maka mereka di dalam Kristus, dalam satu hubungan dengan Kristus, anak Allah, di dalam Taman Eden sekalipun ya. Mereka akan terus memiliki satu hubungan yang terjalin dengan Allah. Menjadikan mereka terus-menerus kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dan pada saat mereka jatuh sekalipun, kemudian Yesus juga harus menjelma. Harus menjadi apa? Menjadi anak manusia, agar manusia kembali dapat memiliki satu hubungan yang kudus dan tidak bercacat dengan Allah Bapa. Jadi artinya keputusan tentang predestinasi sebagai suatu aktivitas yang direncanakan terjadi sebelum penciptaan, sebelum ada dosa. Dengan satu tujuan apa? Selalu manusia yang berdosa ataupun tidak berdosa, jika tidak berdosa, akan selalu bersama dengan Allah dalam keadaan kudus dan tidak bercacat. Inilah. Apakah kalau ini pandangan predestinasi seperti yang diyakini oleh John Calvin dan di Reform Theologian ya, teolog-teolog reform ya, mereka itu tekankan sekali itu bahwa manusia sudah berdosa sekali, makanya Allah telah pilih mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Hati-hati. Karena ayat firman Tuhan katakan kita pemilihan kita dipilih ya, itu kalau kita dipredestinasikan itu adalah apa? Sebelum dunia apa? Sebelum dunia dijadikan ya. Aktivitas yang direncanakan sebelum penciptaan, sebelum ada dosa supaya manusia selalu bersama dengan Allah. Nah, pertanyaannya apakah Allah
Kalau kita mau tanya kepada mereka ya, apakah Allah harus menciptakan dosa sehingga pemahaman predestinasi seperti yang dimiliki oleh teolog populer saat ini itu bisa jadi tepat? Tentu saja tidak. Kalau itu terjadi, maka Allah dapat menjadi apa ya? Dapat menjadi sumber daripada dosa. Yang mana itu apa? Tidak demikian. Jadi pada saat kita melihat bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan ya. Jadi inisiatif Allah untuk memilih menurut Efesus 1:4 bukanlah suatu kebetulan atau suatu pemikiran yang terjadi kemudian, tetapi suatu hal yang telah dikandung dalam pikirannya bahkan sebelum dunia dijadikan. Pilihan Allah adalah agar supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Namun bukan jaminan bahwa kita tidak akan bisa keluar dari pilihan Allah. Jadi seperti kita lihat, Allah memilih supaya jangan sampai Adam dan Hawa itu apa? Berdosa. Memilih supaya tetap kudus. Memilih supaya tetap apa? Tetap tidak bercacat. Tapi mereka keluar. Demikian juga apa? Kalau kita lihat dari 12 murid Yesus. Yudas Iskariot dipilih. Namun ia sendiri memutuskan untuk keluar. Jadi itulah sebabnya Rasul Paulus mengamarkan dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita dipanggil, dipilih ya, supaya kita tidak bercacat, kudus di hadapan Allah. Sebab jikalau kamu melakukannya, supaya kamu melakukannya, maka apa yang terjadi? Kamu tidak akan pernah tersandung. Itu yang Rasul Paulus katakan. Jadi bisa saja orang yang telah dipilih sekalipun tersandung. Yudas Iskariot dipilih jadi 12 murid Yesus. Tersandung, dia keluar. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan aktivitas Allah yang bertujuan menyelamatkan umat manusia itu berarti semua orang yang telah dipilih akan pasti apa? Selamat. Tidak. Tidak ada kebebasan memilih yang masih dapat kita lakukan. Yang ketiga, poin ketiga. Apa yang diajarkan oleh Alkitab sesungguhnya? Ya? Apa yang diajarkan oleh Alkitab sesungguhnya? Ya, bahwa yang predestinasi itu dan kita hubungkan dengan apa? Pengetahuan awal daripada Allah atau kemahatauan Allah dengan kata lainnya. Roma 9 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari apa? Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Nah, mari kita lihat. Dipilih atau ditentukan, predestinasi. Ya. Di sini kita lihat sepertinya akan ada ya. Dipilihnya, ditentukannya. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa ada 2 poin penting di sini. Ada 2 ide yang ada dalam ayat ini. Pertama, bahwa predestinasi yaitu dipilih dan ditentukan, dan pengetahuan awal yaitu dari semula ya, itu adalah 2 hal yang berbeda. Berbeda bagaimana pendeta? Bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan semua orang yang dipilihnya dan dari semula, ditentukannya dari semula, itu adalah 2 hal yang berbeda. Perbedaan dalam hal apa? Pertama, mari kita lihat bahwa tadi kita sudah lihat predestinasi adalah aktivitas Allah. Aktivitas Allah ya, itu adalah yang ditentukan apa? Allah menentukan kita semua untuk selamat. Allah menentukan tidak ada seorang pun yang binasa. Allah menginginkan menentukan bahwa kita semua tidak bercacat ya. Kita menjadi kudus. Dan dia menggunakan berbagai sarana supaya manusia itu dapat apa? Hidup dalam kekudusan. Di zaman perjanjian lama misalnya, untuk hidup dalam satu aktivitas yang kudus, kalau ada pelanggaran dosa, kita harus apa? Kita harus membawa anak domba ya, disembeli dan kita dikuduskan kembali. Dan di perjanjian baru anak domba tersebut adalah Yesus Kristus ya. Aktivitas Allah di dalam Kristus. Di dalam Kristus ya. Kita kembali apa? Dapat yang sudah ditentukan untuk diselamatkan ya. Itu dapat apa? Berada terus dalam keselamatan tersebut di dalam Kristus. Nah, berikutnya, apa poin berikutnya itu dipilihnya. Lalu apa berbedanya dengan dari semula? Apa arti dari semula? Pengetahuan awal Allah ya, adalah atribut keberadaan dan kemampuan daripada Allah. Jadi dari semula, Allah itu kan dari semula. Dia berada di luar waktu. Dia tidak ditetapkan oleh masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dan Allah yang berada di luar waktu, Allah yang abadi, itu menunjukkan kepada apa? Keberadaan ya, sifat alamiah daripada Allah yaitu. Jadi kata dari semula itu berbicara tentang apa? Atribut Allah, berbicara tentang keberadaan Allah.
dari kemampuan Allah yang Maha Tahu, omniscient, ya, Maha Hadir, omnipresent, omnipotent, Maha Kuasa. Ya. Itu menunjukkan dari semula, itu menunjukkan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berada di luar waktu, di luar daripada kemampuan manusia, yang dari semula telah menentukan aktivitasnya. Jadi itulah dua hal yang berbeda tadi ya. Jadi aktivitas Allah atau predestinasi Allah itu hanya dapat terjadi karena adanya apa? Adanya atribut keberadaan dan kemampuan Allah yang sudah ada dari semula. Yang sudah ada dari semula. Poin keempat, cara manusia dipilih sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mari kita lihat di sini ya. Bahwa apa dimaksudnya? Bahwa cara itu adalah bagaimana metode kita itu apa? Dipilih ya. Mari kita baca di sini. Sebab kamu tahu 1 Petrus 1 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana dan bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Setelah kita jatuh dari dosa, maka kalau kita tidak berdosa, kita hanya berhubungan terus dengan Kristus, ya. Tapi setelah kita jatuh dalam dosa, maka kekudusan, ketidakbercacatan yang harus terjadi kembali dalam kehidupan kita hanya dapat terjadi melalui darah Kristus. Ayat 19. Jadi kita bukan apa? Bahwa kita ditebus bukan dengan emas perak ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih. Oke, kembali kata dipilih ya. Ia telah ditentukan, dia dipredestinasikan ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi coba kita lihat di sini. Caranya, metodenya, setelah kita jatuh dalam dosa itu kembali ke apa? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Arti kalau di luar Kristus kita itu apa? Kita tidak dapat memiliki kehidupan kekal. Berikutnya, bahwa predestinasi dan kebebasan memilih manusia itu adalah satu hal yang dinyatakan ya. Predestinasi dalam konteks Alkitabiah, bukan dari konteks pemahaman seperti Allah yang menetapkan langkah kita, kehidupan kita, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, bukan ya. Mari kita lihat, predestinasi boleh dikatakan katanya itu muncul dari Roma 8 ayat 29, tadi kita sudah lihat. Sebab semua orang juga yang dipilihnya, oke, dipilihnya, dari semula mereka juga ditentukannya, dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ada kata dipilih ya, predestinasi, oke. Kita diinginkan untuk apa? Goalnya, tujuannya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, ini ayat yang sering digunakan untuk ayat utama para mereka yang mengatakan predestinasi Allah menentukan siapa yang selamat, mana yang apa, mana yang tidak selamat. Tapi jangan lupa, jangan hanya baca ayat 29, baca ayat 28. Apa yang dikatakan di ayat 28? Mari kita baca sebelum ayat tadi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia. Jadi, karena begitu besar kasih Allah kan isi dunia ini sehingga Dia menyerahkan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal, Yohanes 3:16. Dan sekarang kebaikan itu hanya terjadi bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya ada yang tidak mau mengasihi Dia. Dan bagi mereka yang tidak mau mengasihi Dia, maka itu tidak akan mendatangkan apa? Kebaikan. Pekerjaan Allah, aktivitas Allah itu tidak berguna. Di sini di ayat 28 ini kembali kita bisa melihat ada pilihan, ada kebebasan memilih, ada kata for them, bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya ada bagi mereka yang tidak mengasihi Dia, tidak ada kebaikan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah kita itu selalu memiliki kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Ya, kita dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Dan itu dapat kita peroleh hanya apabila kita memiliki kasih kepada Allah. Jadi itulah sebabnya, sebagai kesimpulannya dapat kita katakan bahwa pandangan predestinasi yaitu keselamatan tidak didasarkan pada pilihan atau iman manusia, tetapi pada kehendak Allah yang berdaulat, bertentangan dengan hakikat Allah. Allah adalah apa? Kasih. Sangat kejam bagi Allah untuk memilih menyelamatkan beberapa individu
Dan dia memilih yang lain untuk binasa. Kalau itu Allah lakukan, itu Allah sangat kejam. Double predestination itu adalah satu teologi yang kejam. Oleh karena itu, tidaklah benar untuk berpandangan bahwa Allah telah menolak beberapa orang dan mereka berada di luar halapan keselamatan. Di luar. Coba lihat, coba pikirkan ini, coba pikirkan beberapa poin ini. Jika Allah telah menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang akan binasa, mengapa ia harus memanggil semua orang untuk bertobat? Kenapa 2 Petrus 3:19 katakan Allah tidak panjang tidak apa? Allah itu panjang sabar, dia tidak ingin ada yang binasa, melainkan supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Kenapa dia harus panggil? Kalau dia panggil seperti itu tandanya karena ada keputusan yang manusia dapat ambil. Berikutnya, poin pertanyaan berikutnya untuk kita renungkan. Mengapa Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengandungkan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, jika keselamatan itu telah ditentukan sebelumnya. Kalau telah ditentukan sebelumnya, percuma ini Yohanes 3 ayat 16. Apa artinya ketika Alkitab berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15. Ya, jika pilihan itu ditekankan, apakah ini menyiratkan bahwa kita memiliki kebebasan sejati untuk menanggapi panggilan Allah? Tentu saja ya. Ya, tentu saja ada pilihan-pilihan bebas kita. Jika keinginan Allah adalah semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, apakah ia akan bertentangan dengan kehendaknya sendiri dengan menentukan sebagian orang untuk binasa? Tentu saja tidak. Semua orang Allah inginkan. Ya, itu adalah satu rencana Allah. Kita semua ditentukan. Sejak semula, sebelum manusia kita berdosa sekalipun. Kita telah ditentukan untuk memiliki satu kehidupan kudus. Untuk dapat bersekutu kembali dengan Allah setelah kita jatuh dalam dosa. Tetapi kita memiliki kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk datang pada Tuhan. Tuhan, saya memilih engkau. Seperti Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan menyembah. Dan Roma 14 ayat 12 katakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau segala sesuatu Allah yang sudah tentukan, saya masuk neraka, Anda masuk surga dengan kata lain, buat apa saya bertanggung jawab? Itu Allah yang akan mempertanggungjawabkan. Allah yang harus menjelaskan, kenapa nih si A ini saya masukkan dalam neraka atau saya binasakan sedangkan si B saya apa? Saya selamatkan. Jadi itulah sebabnya kita harus berhati-hati saudara dengan doktrin predestinasi. Allah yang telah menentukan sekali. Apa artinya bagi kita semua? Kalau kita berada dalam masalah-masalah kehidupan kita. Kita pikir, aduh saya sedang sakit. Saya sedang menderita saat ini karena Allah memang sudah tentukan saya untuk sakit.